Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar PLBJ pelajaran ketiga. Ini adalah video kedua materi peresapan air laut. Peresapan air laut atau biasa disebut dengan intrusi air laut. Sudah tahu ya? Ini dia. Air laut meresap ke dalam tanah. Berarti air laut akan bercampur dengan air tawar yang ada di tanah. Apa jadinya ya? Ketika air laut dan air tawar bercampur, maka akan terbentuk air payau. Air payau? Apalagi itu? Air payau rasanya sedikit asin, tapi bukan air laut. Mungkin kamu sudah pernah merasakan, atau pernah mengalami, atau bahkan ada di rumah kamu. Hati-hati ya, jangan mengkonsumsi air payau. Pernah melihat pemandangan ini? Atau pemandangan yang ini? Gambar pertama adalah gambar orang-orang yang sedang antri mencari air bersih. Sedangkan gambar kedua adalah gambar anak-anak yang tengah mencari sumber air bersih. Sepertinya jaraknya jauh ya. Kedua hal ini bisa terjadi jika intrusi air laut di Jakarta terus-menerus. Selain dua gambar di atas, apalagi ya kerugian akibat adanya intrusi air laut? Nah, yang pertama adalah sulit mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Tentu saja, jika air tanah kita sudah bercampur dengan air laut, maka air tanah kita menjadi payau. Tidak mungkin digunakan untuk cuci, mandi, apalagi untuk diminum. Yang kedua, pastinya harga air minum akan menjadi mahal karena air tanah kan sudah tidak bisa digunakan lagi. Mau tidak mau kita harus membeli. Yang ketiga, sudah jelas karena air minumnya harus membeli, jadi biaya hidup yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Yang keempat, ternyata air payau bisa menyebabkan kerusakan bangunan loh. Bangunan jadi cepat rapuh dan barang-barang yang terbuat dari logam juga bisa cepat rusak, cepat berkarat. Selain itu, air payau jika dikonsumsi bisa menyebabkan sakit perut dan juga diare. Hati-hati ya. Kandungan natrium klorida atau NaCl atau garam dalam air payau ternyata bisa mengganggu metabolisme tubuh loh. Sudah pasti bisa mengganggu kesehatan kita. Nah, mandi dengan air payau bisa menyebabkan penyakit kulit. Jadi air payau tidak bisa digunakan ya. Serem banget efeknya. Mudah-mudahan intrusi air laut tidak terus terjadi di Jakarta ya. Tapi intrusi air laut bisa dicegah loh. Untunglah. Tapi bagaimana caranya ya? Nah, ini dia caranya. Yang pertama, dengan membuat danau buatan untuk resapan air dan cadangan air. Jadi gini, kalau ada danau buatan untuk resapan air dan cadangan air, ketika musim kemarau, masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah. Ketika air tanah tidak digunakan, maka tidak akan ada ruangan kosong di dalam tanah dan air laut tidak akan masuk. Nah, jadi paham kan? Intrusi air laut tidak akan terjadi.